Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Linda, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersama denganku lagi. Apa di dalam persahabatan ini? Tak berguna. Aini, Ya mak, sebentar. Obat yang mak pesan sudah Ai beli di warung. Emas sedang sakit, sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kamu membayar cicilan tiap bulannya? Ibu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dan orang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan kerjaan emak, berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang buang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu, tindakan mereka akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Semenjak bapak meninggal, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya, tapi upah mak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak berkurang, tak mampu lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10 sampai 15 kg sampah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk beli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasannya, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Bagaimanapun berinya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang ini yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru hari ini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kau lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Sudah berapa ton sampah yang engkau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan mengurungmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami bersemangat berlatih. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya,
Pak Lurah bilang gini, Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu baru jadi bapak ya, hehehe. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan yang Maha Adil, di saat dibutuhkan, di situ pula Tuhan memberikan jalan. Kalian sebelum percaya, akan kutunjukkan bagaimana aku jadi kepala regu. Maju jalan, kiri, 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 hormat, gerak, balik kanan maju, jalan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi produk penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana nih? Plastik pecah, banyak sekali. Tuhan mati. Haus. Di mana air? Air. Kotor dan bau. Lihat kedalaman rumah itu. Memerah. Kulitnya melumpuh. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa ada foto begini? Kulit aku melumpuh. Rombongan. Tak bisa bernafas. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan sampah-sampah ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Lagi pula, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tak bernilai menjadi bermanfaat, seperti vas bunga dari karton bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol-botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah, aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa ini? 17. Emang mengizinkan ruang tamu ini dijadikan galeri dan tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini ditaruh di sebelah sana? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung, untuk mengikuti mengolah daur ulang sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati.
jauh-jauh bawa mengantarnya. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas dari toko dan warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarkan ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah yang ada di rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus segera sembuh dari sakitnya. Aini. Kalian sudah datang. Silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol di sebelah sini, kardus di sebelah sana, koran bekas di sebelah sana. Yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga dari rintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, betul, saya Aini. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya? Oh, baik, Pak. Akan saya usahakan. Boleh, Pak. Silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes, kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus kita tolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambar ya. Barang yang sudah jadi simpan di sebelah kiri. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Coba di sebelah sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan melampaui pendek. Nanti susah menyambungnya. Coba lihat. Tepinya jangan terlalu. Aku baru saja mengatakan emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya menginstruksikan berapa kali emak harus minum obat. Aku tak sempat tanya lebih lanjut. Tatapan emak mengisyaratkan supaya membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Ay, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalasnya. Ay bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, Eza hari ini akan berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Za, we are the best friend deh, forever. Tuhan,
Terima kasih telah mengembalikan hari-hari baikku.